Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM 52 dari Prodi PPSI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran, teori belajar kognitivisme dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget. Beliau pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu B1, Piaget mengatakan bahwa satu anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Dua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Tiga, kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi kognisi itu bersifat genetif atau dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. B. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa pembelajar atau learner, orang yang sedang belajar, akan membangun pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu dan mengalami sendiri proses belajar dengan mencari dan menemukan itu. Teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Teori humanistik. Teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Menurut Arthur Combs, teori belajar humanistik memiliki beberapa prinsip. 1. Manusia mempunyai sifat senang belajar secara alami. 2. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri lebih baik diperkecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. 7. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 10. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Teori kecerdasan ganda merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa seorang itu memiliki kemampuan ganda. Kemampuan-kemampuan yang dimasukkan dalam inteligensi ganda haruslah memenuhi 8 kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah kemampuan itu benar-benar suatu inteligensi atau bukan. Teori pembelajaran. Belajar adalah suatu kegiatan aktif yang dilakukan seseorang atau pembelajar baik secara sadar atau tidak dengan tujuan untuk merubah perilakunya dan mendapatkan apa yang ia butuhkan atau ingin ketahui. Berbeda halnya dengan mengajar. Mengajar merupakan kegiatan atau proses menyampaikan suatu informasi atau ilmu, pengetahuan atau mentransfer yang dilakukan oleh seorang guru sehingga siswa dapat memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Pembelajaran berkaitan dengan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang sebagai fasilitator atau pembimbing, pendamping, dan pengarah agar orang lain atau peserta didik atau pembelajar mau melaksanakan kegiatan belajar yang dilakukan dalam suatu ruang lingkup formal atau sekolah atau kelas. Lain halnya dengan pembelajar adalah seseorang yang aktif dalam kegiatan belajar
siswa, sedangkan pembelajar adalah seorang yang aktif dalam memberikan pengajaran kepada orang yang belajar atau pembelajar atau guru. Selain aktif memberikan pengajaran, guru juga sebagai fasilitator bagi pembelajar. Tujuan terakhir pembelajaran adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya jelas memuat pembelajaran tata bahasa Indonesia. Prinsip pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat membimbing pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar lebih efektif, meskipun bukan satu-satunya jalan yang dapat menentukan prosedur pembelajaran. Perbandingan teori prinsip. Prinsip pembelajaran pertama adalah prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ardiana dan kawan-kawan tahun 2003 dengan mengadaptasi pemikiran Philbeck tahun 1974. Dalam hal ini ada 12 prinsip pembelajaran. Dari ke-12 prinsip pembelajaran Ardiana dan kawan-kawan tahun 2003, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran merupakan pekerjaan yang kompleks sehingga agak sulit diterapkan. Pendapat kedua adalah pendapat dari Gagne. Dalam bukunya yang berjudul Condition of Learning, dari ke-9 prinsip pembelajaran Gagne, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran merupakan pekerjaan yang sistematis dan lebih mudah diterapkan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan prinsip tersebut. Prinsip ketiga adalah pendapat Sagala. Dalam kesempatan itu Sagala tahun 2009 mengemukakan 4 prinsip pembelajaran. Kelebihan dari prinsip pembelajaran ini lebih menghargai dan mengutamakan kemampuan peserta didik. Pengertian dan fungsi umum bahasa. Menurut teori struktural bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda atau lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer dan konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem dan subsistem, misalnya subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, subsistem semantik, dan subsistem leksikon. Fungsi khusus bahasa. Selain mempunyai fungsi secara umum, bahasa juga mempunyai fungsi secara khusus. Jacobson tahun 1960 membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, poetik, fatik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya terilhami oleh Buchler ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan perhatian atau aspek. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addresser, konteks, message, kontak, kode, dan adrese. Fungsi emotif misalnya apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, dan sebagainya. Strategi pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa memiliki keterkaitan dengan mendapatkan bahasa pertama atau bahasa ibu, sedangkan pembelajaran bahasa memiliki keterkaitan dengan mendapatkan bahasa kedua atau bahasa yang didapatkan setelah bahasa ibu. Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh anak pertama kali dalam hidupnya, biasanya bahasa ibu. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah anak memperoleh bahasa pertama. Teori tentang pemerolehan bahasa. Teori behavioristik. Teori belajar behavioris ini menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku dilakukan dengan menggunakan model stimulus dan respon. Teori kognitif ini memandang bahasa lebih mendalam lagi. Para penganut teori ini berpendapat bahwa kaidah generatif yang dikemukakan oleh kaum mentalis sangat. Faktor-faktor pemerolehan bahasa. Faktor lingkungan sosial, faktor biologis, faktor inteligensi, faktor motivasi. Pengertian pembelajaran bahasa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20
Ditegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, strategi artinya ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu baik dalam perang maupun dalam damai. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia, teknik pembelajaran langsung atau direct interaction. Teknik pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Melalui teknik ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. Fokus utama teknik ini adalah kemampuan akademik siswa, metode pembelajaran dengan kuliah, dan demonstrasi merupakan bentuk-bentuk teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran kooperatif learning. Teknik pembelajaran kooperatif learning adalah teknik pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas menurut Rehalat tahun 2014. Teknik pembelajaran problem solving. Ada beberapa ciri teknik pembelajaran dengan pemecahan masalah. Pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil. Kedua, pembelajaran ditekankan kepada materi pelajaran yang mendukung persoalan-persoalan untuk dipecahkan dan lebih disukai persoalan yang banyak kemungkinan cara pemecahannya. Ketiga, siswa menggunakan banyak pendekatan dalam belajar. Keempat, hasil dari pemecahan masalah adalah tukar pendapat atau sharing di antara semua siswa. Teknik belajar mengulang. Teknik mengulang merupakan teknik pembelajaran sederhana yang digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Han and Chen tahun 2010. Penyerapan bahan belajar yang lebih kompleks memerlukan teknik mengulang yang kompleks pula. Teknik pembelajaran elaborasi. Teknik elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Menurut Krishner et al. Tahun 2015, beberapa bentuk teknik elaborasi adalah pembuatan catatan analogi dan PQ4R singkatan dari preview, membaca selintas dengan cepat, question bertanya, dan 4R singkatan dari read, reflect, recite, dan review atau membaca, merefleksi, menyanyikan pada diri sendiri, dan mengulang secara menyeluruh. Teknik pembelajaran organisasi. Teknik organisasi terdiri atas pengelombakan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Bentuk teknik organisasi adalah outlining, yakni membuat garis besar mapping yang lebih dikenal dengan pemetaan konsep. Dalam beberapa hal lebih efektif daripada outlining. Pendekatan metode strategi dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.